The New York Times, Jumat, 30 Mei tahun 1873. Perang di Sumatera. Belanda telah membuat semacam kabut yang menutupi kebenaran tentang sebab-sebab terjadi perang dengan Aceh dan bagaimana perang itu berlangsung. Surat-surat kabar Inggris di India menuduh bahwa proses yang menutupi kebenaran itu dilakukan oleh pemerintahan Belanda yang sudah terbiasa menipu. Baru-baru ini, kita sudah mengetahui melalui telegram tentang kekalahan serdadu Belanda di Aceh. Tetapi, kita belum mengetahui apa sebenarnya tujuan Belanda memulai peperangan dengan Aceh. Karena itu juga, kita tidak memiliki sumber seberapa besar akibat yang ditimbulkan dari kekalahan Belanda atau pengaruh yang akan timbul. Tetapi, sekarang, kita sudah menerima surat dari Singapura yang menceritakan tentang perkara tersebut, sehingga kita mendapati posisi yang baik untuk memperhitungkan seberapa besar kemungkinan dan keberhasilan yang akan didapatkan oleh Belanda nantinya, serta apa akibat dari peperangan tersebut terhadap kepentingan bangsa-bangsa lain yang tidak terlibat dalam perang tersebut. Ada yang mengatakan bahwa sebelum peperangan itu dimulai, seorang wakil kerajaan Belanda yang berpangkat besar bertemu dengan Raja Aceh. Dia meminta agar Aceh tunduk di bawah Belanda dan menerima kedaulatan Belanda seperti yang dilakukan terhadap jajahannya di sebagian tanah Sumatera. Wakil kerajaan Belanda itu yakni Nieuwenhuizen yang menjabat residen Jakarta dan orang nomor 2 di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Belanda di Den Haag berpikir bahwa pengaruh sangat diperlukan sehingga rakyat di pulau tersebut mengakuinya sebagai tuan tanah. Dikatakan oleh wakil Belanda tersebut, dia tidak bermaksud campur tangan dalam urusan intern kerajaan Aceh. Dia mengatakan Belanda tidak bermaksud untuk meminta hasil bumi Aceh tiap-tiap tahun atau meminta upeti dagang. Belanda bersikeras mendirikan benteng-benteng di pinggir perairan Aceh. Tentunya, perairan yang sangat dekat dengan orang-orang yang tidak menyukai Belanda, sehingga Belanda bisa mengintimidasi kepala-kepala pemerintahan yang tidak menyukainya. Ketika pertama kali Nieuwenhuizen mengatakan bahwa perdagangan tidak menjadi halangan, kapal-kapal Aceh yang membawa lada dan hasil bumi yang lain bisa berlayar kemanapun, dengan satu pernyataan bahwa kita bisa mengatakan jika kita mendengar pernyataan Belanda seakan-akan dia bersaudara dengan Aceh. Kita mendengar pernyataannya di Jakarta bahwa semua sudah baik-baik saja berhubungan antara Raja Aceh dan wakil Belanda. Musyawarah pun sedang berlanjut. Bahkan ada berita yang menyatakan Raja Aceh menerima semua apa yang dituntut oleh Belanda, memberi izin kepada Belanda untuk mendirikan benteng di Aceh. Sudah seperti ini baiknya Raja Aceh, tapi Belanda masih juga bersikeras untuk mendaratkan serdadunya. Maka Belanda tidak punya maksud lain selain ingin menunjukkan kekuatan kepada Aceh, bahwa rakyat Aceh tidak ada gunanya walaupun melawan mereka. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika Belanda mendarat di perairan Aceh, sambutan rakyat Aceh tidak seperti yang diharapkan oleh Belanda. Belanda membawa 8 kapal perang, yang semua kapal perang mesin. Selain itu, Belanda juga membawa 6 kapal angkutan tentara, 5 kapal layar yang membawa 4.000 serdadu Belanda, dan 1.000 kuli Jawa kontrak. Semua itu dipimpin oleh Jenderal Mayor Kohle. Armada perang Belanda kontak senjata dengan barisan meriam Aceh. Belanda mengatakan berhasil menghancurkan dinding benteng pertahanan Aceh. Akan tetapi, apa yang hari ini rusak, esok kembali dibangun oleh tentara Aceh. Setelah menembak ke pantai Aceh, berduyun-duyun serdadu Belanda mendarat dan masuk ke hutan Aceh. Tentunya, apa yang dihasilkan oleh Belanda kita sudah mengetahuinya, yakni Belanda kalah dan sangat malu karena Kohle tewas. Banyak serdadu Belanda juga tewas, sehingga pasukannya mundur ke perairan pantai. Menurut informasi terakhir, Belanda sedang bertahan dalam kondisi terjepit dan tertekan oleh serangan tentara Aceh di sekelilingnya. Sekarang Belanda mengatakan bahwa Raja Aceh mempunyai banyak pasukan dengan perlengkapan senjata yang modern. Walaupun demikian, Belanda ingin melakukan perang kembali dengan Aceh sesudah musim hujan selesai. Alasan ini dikemukakan oleh Belanda pada bulan April. Tetapi kita tahu bahwa musim hujan tidak pernah menjadi halangan untuk kapal-kapal yang berlayar di Selat Malaka pada bulan tersebut. Sebenarnya, pada bulan April, perahu-perahu kecil Aceh muatannya dipenuhi dengan lada dan barang niaga lain yang hilir mudik berdagang di Pulau Pinang. Begitulah yang terjadi sepanjang tahun. Jadi ini sangat bertentangan dengan pernyataan Belanda. Begitu juga, kita tahu bahwa alasan musim hujan dan angin badai yang dikatakan oleh Belanda bisa dikatakan itu berbahaya untuk kapal-kapal layar. Tetapi, tidak berbahaya untuk kapal-kapal mesin. Sebab alasan jelas yang dikatakan oleh Belanda untuk mengundurkan perang dengan Aceh mungkin ada alasan-alasan lain yang disembunyikan oleh Belanda. Alasan tersebut kemungkinan berhubungan dengan hancurnya kekuatan militer Belanda. Tentunya, Belanda akan menggantikan dan menambah pasukannya. Parlemen Belanda di Den Haag sudah mengambil keputusan menambahkan biaya untuk alat perang melawan Aceh, dan pada suatu saat Belanda akan kembali berangan-angan menyerang Aceh dengan kekuatan yang lebih besar.
Tetapi sebelumnya, pada saat ini, Raja Aceh sudah menunjukkan bahwa mereka pintar dan lihai dalam melakukan diplomasi dan mempunyai kekuatan militer. Juga, Raja Aceh sudah memperkuat bahwa perjanjian tahun 1819 di antara Raja Inggris dengan Raja Aceh pada waktu itu. Perjanjian seperti itu juga pernah dilakukan oleh Inggris di India, bahwa Inggris berjanji membantu Aceh apabila Aceh diserang oleh bangsa lain. Oleh karena itulah, seperti yang diberitakan oleh surat kabar di London, demi keadilan, pemerintah Inggris sudah melanggar perjanjian tersebut dengan kerajaan Aceh karena Inggris memberi izin kepada Belanda untuk memerangi Aceh tanpa ada sanggahan apapun. Aceh punya hak untuk dibantu oleh Inggris karena Inggris sangat sulit menolak permintaan Aceh. Begitu juga yang diminta oleh Aceh yang datang sesudah menang perang. Mungkin akan lebih baik Aceh memintanya sesudah kalah. Walau bagaimanapun kelihatannya seakan-akan Belanda tidak mau berhenti berperang sesudah menuai kekalahan. Seperti Aceh juga seakan tidak mau berhenti berperang sesudah menuai kemenangan. Jadi, sebuah peperangan hebat bisa dikatakan akan terjadi dan tidak mungkin dihindarkan. Raja Aceh yang sangat terkenal dengan kekayaannya sudah memesan persenjataan yang modern di Eropa. Begitu juga bangsa Aceh bukan hanya lihai dalam menembak, tetapi bangsa yang sangat berani dalam berperang. Begitu juga Belanda yang sangat bebal dan keras hati akan berkonfrontasi dalam medan perang dengan Aceh yang sangat sepadan.